Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Komariah, NIM 1914279. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya dalam video sebelumnya, di mana dalam video tersebut saya menjelaskan tentang cara menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi. Adapun dalam video saat ini saya akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi. Sebelumnya, apa sih jalur non-litigasi ini? Non-litigasi merupakan kebalikan dari litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan mengutamakan proses perdamaian dan penangkalan sengketa dengan melakukan upaya perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang ada saat ini dianggap paling aman. Adapun penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di luar pengadilan yang tetap berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah penyelesaian masalah hukum secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk menaati kesepakatan atau perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah, karena masing-masing pihak sama-sama merasa keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang menguntungkan. Membedakan antara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui peradilan. Lalu, apa saja sih penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ini? Yang pertama itu adalah konsultasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak memberikan definisi dan prosedur secara perinci terhadap pelaksanaan konsultasi. Penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi ini merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak yang disebut klien dengan lembaga perdamai atau pihak lain yang disebut konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Yang kedua ada negosiasi. Menurut Suyut Margono, sebagaimana yang dikutip oleh Jimmy Joseph Sembringing, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Sedangkan Gary Goodpaster menyatakan bahwa negosiasi adalah proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, sehingga dapat disimpulkan bahwa negosiasi merupakan proses tawar-menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga ada mediasi. Mediasi berasal dari bahasa Inggris, artinya mediation, yang berarti penengahan. Penengahan yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Penengah dalam mediasi disebut mediator. Menurut Christopher, sebagaimana yang dikutip oleh Neni Sri Imaniati, mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa oleh pihak ketiga yang bisa menerima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Yang keempat ada konsiliasi. Konsiliasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu conciliation, yang berarti pemufakatan. Konsiliasi merupakan suatu usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Yang terakhir ada penilaian ahli. Penilaian ahli adalah upaya untuk mempertemukan antara pihak yang berselisih dengan cara menilai pokok sengketa yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang ahli di bidang tersebut untuk mencapai persetujuan.
Penilaian ahli ini dapat berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil telaah ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat terang pokok sengketa yang sedang dalam proses. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.